manusia modern karena kepintarannya menciptakan nuklir. Woi, benar-benar. Hari ini nuklir kan jadi apokaliptik. Iya. Semua orang takut dengan nuklir. Kemudian manusia modern hari ini menciptakan sebuah era yang disebut era digital. Era digital. Digitalisasi di satu sisi memang memudahkan, tapi di sisi lain kita menjadi budak digital. Ketika manusia jadi budak digitus, itu apokaliptik. Teknologi informasi misalnya hari ini melahirkan apa yang disebut dengan hoax. Bang Bren, bayangkan data di Indonesia menunjukkan kasus aborsi itu 2,2 juta jiwa per tahun. Maknanya hampir 15 detik seorang bayi meninggal di Indonesia gara-gara gerakan syahwat merdeka tadi. Diaborsi Pak Hajinya. Nah, bila zina zohir di negeri kita seperti mengguritanya gerakan syahwat merdeka, hati-hati itu bisa memantik apokaliptik. Ya. Jadi kalau kita terjebak pada sistem ekonomi ribawi, kita bukan nolong tapi mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Sampai orang yang mau minjem itu diiming-imingi. Tidak punya pekerjaan nggak apa-apa, boleh minjem. Gitu. Boleh minjem asal ada jaminan, nggak punya jaminan, sok sertifikat vaksin. Jaminan sertifikat vaksin, Jaminan. gimana? Supaya mereka nafsu minjem. Nah, maka itu akan memantik munculnya apokaliptik. Jadi keuntungan dari bisnis lintah daratmu, suatu saat ia benar-benar akan menjadi lintah yang menyedot darahmu, wahai para tukang riba. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring, nggak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Oke Pak Jaang, di Indonesia sekarang banyak banget bencana. Salah satunya kemarin di Cianjur, kemudian di Garut, Pak Haji, dan di daerah-daerah lainnya. Nah ini kalau bahasa kerennya adalah apokaliptik, Pak Haji. Betul. Atau bencana alam, Pak Haji. Nah sesuai dengan tema yang akan kita sampaikan di Kulkas kali ini, yaitu tentang apokaliptik. Benarkah bencana itu disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri ataupun ada penyebab lain ya? Seperti apa apokaliptik itu, Pak Haji? Oke, saya punya catatan kan TNT Kuliah Ringkas ya. Siap. Dalam semua kamus ya, apokaliptik itu didefinisikan sebagai pemikiran, pengetahuan, pemahaman yang terkait dengan bencana atau kehancuran dunia yang lazim disebut dengan kiamat. Jadi apokaliptik itu sama dengan kiamat. Tetapi ketika apokaliptik menjadi sebuah sekte yang melakukan ritual, Bang Bren, baik ritualnya yang rasional maupun yang irasional, ritualnya yang normal maupun yang abnormal, di mana tujuan ritual itu ingin segera dia mati. Kenapa ingin mati? Supaya segera bertemu dengan surga atau nirwana. Maka ditemui ragam kasus kematian yang tidak wajar, tidak manusiawi, bahkan mengenaskan. Ngeri ya? Ngeri. Dari kasus ini, apokaliptik identik dengan kematian atau melayangnya jiwa dengan sangat mengenaskan. Nah, dari kasus ini pula berkembang pengertian bahwa apokaliptik itu adalah sejumlah perilaku yang bisa mendatangkan bencana, kehancuran, kenestapaan, atau kiamat. Jadi apokaliptik itu perilaku yang bisa memancing kehancuran dan kebinasaan. Oh, kenapa itu menjadi senjata makan tuan? Karena itu perilaku yang memantik justru bencana. Pak dia. Maka dalam pemahaman populer, apokaliptik dipahami sebagai keadaan mengenaskan
yang diakibatkan oleh kesalahan diri, entah kesalahan karena kepintaran, kesalahan karena kesombongan, kesalahan karena keangkuhan, atau kesalahan karena kebodohan diri. Nah, jadi apokaliptik itu identik dengan kiamat. Karena mengenaskan. Kehancuran, Pak Haji. Memang sekarang kiamat itu sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Sebab ketika teh botol menjadi teh kotak dan teh gelas menjadi teh botol, itu tanda dari kiamat. Tapi anak-anak milenial itu mereka tidak takut kiamat, sebab mereka alumni kiamat 2012. Film itu. Itu film. Film itu. Sempat mengguncangkan. Sempat viral ya di zamannya, Ya Pak Haji. itulah kalangan sineas itu bisa mengguncangkan dunia dengan Iya, karyanya. benar. Seperti kiamat 2012. Banyak sebenarnya film ya Pak Haji tentang kiamat ini. Oke, Pak Haji Aang. Nah, sekarang nih saya ingin tahu dari sudut pandang agama, benarkah perbuatan manusia itu akan mendatangkan bencana ataupun apokaliptik ini, Pak Haji? Oke, dalam Quran surah Asy-Syura ayat 30 Allah berfirman, "Wa ma asobakum mim musibatin," dan apa saja musibah yang menimpamu, bencana yang menimpamu, malapetaka yang menimpamu, termasuk apokaliptik yang menimpamu, pabima kasabat aidikum, itu disebabkan oleh tangan kamu sendiri. Jadi perilaku kita bisa memantik datangnya apokaliptik. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, manuzzila balaun illa bidanbin. Tidaklah sebuah bencana, musibah atau apokaliptik itu muncul, itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Karena dosa kita. Karena dosa Pak Haji, kita ya. ya. Contoh, Brand manusia modern karena kepintarannya menciptakan nuklir. Woi, benar-benar Pak Haji. Hari ini nuklir kan jadi apokaliptik. Iya. Semua orang takut dengan nuklir. Kemudian manusia modern hari ini menciptakan sebuah era yang disebut era digital. Era digital. Digitalisasi di satu sisi memang memudahkan, tapi di sisi lain kita menjadi budak digital. Ketika manusia jadi budak digitus, itu apokaliptik. Teknologi informasi misalnya hari ini melahirkan apa yang disebut dengan hoax. Oke. Karena hoax sekarang kita berada pada era prostat itu. Prostat itu di mana hoax lebih dipercayai, diimani, diyakini kebenarannya ketimbang fakta yang asli. Hoax justru lebih dipercaya, lebih Pak Haji. dipercaya. Maka bila sampai pada kutub itu apokaliptik. Bencana akan juga sama ya. Bencana ya. Maka Mang Bren begini, kita itu ini sekarang harus kerja keras, harus kerja cerdas, harus kerja tuntas dan kerja ikhlas. Kenapa? Sebab lagu hati senang walaupun tak punya uang itu hoax. Itu hoax ya. Jadi orang yang kekurangan uang jauh lebih gampang pusing ketimbang dengan orang yang kekurangan darah. Maka harus bekerja ya. Oke, jadi apokaliptik bisa dipantik oleh perilaku manusia. Oke, jadi benar ya Pak Haji ya. Ulah tangan manusia itu sendiri ya. Tadi dari mulai nuklir, dari mulai kita zaman era digital juga melahirkan tadi hoax. Dan lebih dipercaya hoaxnya gitu. Dan itu jadi bencana. Oke Pak Haji, sekarang tuh perilaku apa saja sih yang memantik datangnya apokaliptik ini, Pak Haji? Oke, sangat banyak, tapi saya ingin fokus pada hadis dari Ibnu Abbas ya. Rasulullah bersabda, "Idza dokharuz zina war riba fi qaryatin," apabila perzinahan sudah marak, sistem ekonomi ribawi marak dipraktekkan di satu wilayah tertentu, gimana kata Rasulullah? Ahallu bi anfusihim azaballah, maka itu sama dengan menghalalkan datangnya azab Allah, menghalalkan datangnya apokaliptik, menghalalkan datangnya kebinasaan. Karena itu kata Pak Taufik Ismail, negara kita hari ini sedang dilanda oleh apa yang disebut dengan gerakan syahwat merdeka. Gerakan syahwat merdeka. Oke, hal yang jelas ya, gerakan syahwat merdeka itu tidak bersosok organisasi resmi dan jelas tidak berdiri sendiri. Nah, hal yang sangat jelas dari gerakan ini, mereka bekerja sama dan sama-sama bekerja, mereka bahu membahu dengan kapital raksasa yang mendenainya, ideologi gabungan yang melandasinya, dan banyak media massa cetak dan elektronika tanpa kecuali media sosial sebagai pengeras suaranya.
sedang berada pada gerakan syahwat merdeka. Jadi tidak terstruktur, tapi strukturnya Masif, justru mendunia. masif, mendunia dan global, Pak Haji ya. Ya. Gerakan syahwat Merdeka. Tapi kalau mau ngomong syahwat, lebih baik menahan syahwat seharian daripada menahan perasaan bertahun-tahun. Oke, Mang. Jangan senyum-senyum kalian yang di belakang kamera. Jadi hidup itu harus fokus membangun kemampuan, bukan mengumbar kemaluan. Woi. Pokoknya kelamin dikalamin aja lah. Tapi di baik juga Pak Haji. Iya. Di mana ada kemaluan, di situ ada persoalan. Dikalemin aja makanya. Kalemin ya. Oke Pak Haji. Nah, terkait ini nih, menarik ya, gerakan syahwat merdeka ini. Tentu ada banyak pendukung fanatisnya. Nah, ini tuh siapa Pak Haji dan seperti apa pendukung fanatik dari gerakan syahwat merdeka ini? Bahaya nih. Bukan hanya Piala Dunia yang hari ini kita syuting rame-rame euforia Piala Dunia. Iya, benar. Gerakan syahwat merdeka juga punya gerakan fanatis seperti fanatisme masyarakat pada tim sepak bola tertentu. Oh iya. Yang pertama, pendukung fanatis dari gerakan syahwat merdeka adalah para praktisi seks bebas, kaum homoseksual, kaum heteroseksual, kaum biseksual, atau kaum LGBTQ+, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Oh gitu Pak Haji. Dulu kaum LGBT hanya di perkotaan, sekarang sudah bisa banyak kita temui di banyak pedesaan di negeri ini. Waduh. Yang kedua, Pak Haji, pendukung fanatik dari gerakan syahwat merdeka itu adalah para produser, penulis skrip, pengiklan televisi, dan pemilik situs-situs porno di internet. Mang Bren, sekarang hampir 4,2 juta situs porno internet internasional itu, dan hampir 100 ribunya itu ada di internet Indonesia. Negatif konten kreator. Oke, dan untuk mengaksesnya tidak dibutuhkan kata sandi yang mengunci, kecuali Sandy Prawira. Kemudian yang ketiga, pendukung fanatis dari gerakan syahwat merdeka, para penulis, penerbit, dan propagandis buku-buku komik, buku-buku sastra, dan buku non-sastra cabul. Di luar negeri, penulis yang mencabulkan karyanya itu adalah laki-laki. Tapi di Indonesia, para penulis yang asik masuk menulis wilayah stasiun pusat dan selangkangan, itu mayoritas adalah perempuan. Di dalam negeri justru perempuan. Kemudian keempat, pendukung fanatis itu adalah para pemilik akun media sosial porno. Yang kelima, saya punya catatan, para pemilik pabrik-pabrik alkohol. Yang keenam, para produsen dan pengguna narkoba. Yang ketujuh adalah para pengiklan gigolo dan perempuan-perempuan pelacur. Yang kedelapan, para germo dan pelanggan prostitusi, baik online maupun yang langsung. Dan pendukung fanatik kesembilan adalah para dukun dan dokter-dokter praktisi aborsi. Bang Bren, bayangkan data di Indonesia menunjukkan kasus aborsi itu 2,2 juta jiwa per tahun. Maknanya hampir 15 detik seorang bayi meninggal di Indonesia gara-gara gerakan syahwat merdeka tadi. Diaborsi Pak Hajinya. Nah, bila zina zohir di negeri kita seperti mengguritanya gerakan syahwat merdeka, hati-hati, itu bisa memantik apokaliptik. Ya Allah. Lahirlah kebinasaan, lahirlah malapetaka, lahirlah musibah yang menimpa di negeri kita. Pantesan Pak Haji ya. Asa bertubi-tubi ternyata itu merenya salah satunya Pak Haji. Salah satunya. Harus jujur kita akui. Kita harus akui. Sesi ini kita banyak muhasabah lah ya. Kita muhasabah, kita evaluasi, dan ya emang bener sih kalau dipikir Pak Haji ya, ternyata kita tuh banyak mendatangkan apokaliptik. Ya. Pak Haji tadi ya setelah 8 poin nih, banyak banget nih ya yang memantik apokaliptik ini. Katanya ada lagi tentang ribawi. Pak Haji nih ya, salah satunya yang memantik apokaliptik ini. Seperti apa Pak Haji? Oke, sistem ekonomi ribawi yang dilakukan oleh siapapun di negeri ini, entah oleh rentenir atau ijon yang berwajah bangke, bank keliling, bank emok, pinjol, lalu dijadikan sebagai senjata untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa peduli etika dan agama. Perhatikan, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Man akhada amwalan nas," siapa saja yang mengambil harta manusia, yuridu itlapaha, karena menginginkan keuntungan yang banyak,
karena mengharapkan kehancuran pada orang yang hartanya kita ambil itu seperti melalui sistem ribawi itu. Kata Allah gimana? Atlafahullah, kata Rasulullah, Allah akan menghancurkan orang itu. Oke. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, man akhada amwalan nas, siapa saja yang mengambil harta manusia, yuridu itlapaha, karena menginginkan keuntungan yang banyak, karena mengharapkan kehancuran pada orang yang hartanya kita ambil itu seperti melalui sistem ribawi itu. Kata Allah gimana? Atlafahullah, kata Rasulullah, Allah akan menghancurkan orang itu. Oke. Jadi kalau kita terjebak pada sistem ekonomi ribawi, kita bukan nolong tapi mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Sampai orang yang mau minjem itu diiming-imingi. Tidak punya pekerjaan nggak apa-apa, boleh minjem. Gitu. Boleh minjem asal ada jaminan, nggak punya jaminan, sok sertifikat vaksin. Jaminan sertifikat vaksin. Jaminan. Gimana supaya mereka nafsu minjem. Nah, maka itu akan memantik munculnya apokaliptik. Jadi keuntungan dari bisnis lintah daratmu, suatu saat ia benar-benar akan menjadi lintah yang menyedot darahmu, wahai para tukang riba. Ya Allah. Nah, sekarang Ngeri kan ya. kita sudah melihat dan menyaksikan. Melihat dan menyaksikan, mau yang lintah darat, tukang riba, rentenir, semuanya ada di pengungsi, Pak Haji. Di pengungsi. Kebagian semuanya akhirnya. Kebagian. Ya Allah, amit-amit ya, jangan sampai kayak gitu. Nah Pak Haji, sekarang yang paling penting Pak Haji untuk kita, perbuatan apa supaya kita terhindar dari apokaliptik ini, Pak Haji? Oke, kata Rasulullah begini, sona'iul ma'ruf taqi masari asu. Berbuat kebaikan akan menjaga dari kebinasaan dan keburukan. Berbuat kebaikan. Jadi tugas kita hari ini adalah produktif berbuat baik. Sebab kita diciptakan ke muka bumi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tugas kita itu sekarang berbuat baik. Produktiflah dengan kebaikan. Kenapa? Innal hasanati yudhibnas sayyiati. Setiap kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan, dan ketika kejelekan kita dihapus, maka itu akan menjadi benteng dari segala bentuk apokaliptik. Kebaikan menjadi benteng dari apokaliptik. Jadi itu lawannya dari tadi ya Pak Haji? Lawan dari tadi. Tugas kita sekarang penduduk negeri Indonesia ini, mari kita fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, sebab in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Bahkan kata Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Masya Allah. Itu saja sebenarnya Pak Haji ya yang bisa membentengi kita dari apokaliptik. Berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam amal ahsanu amala tadi Pak Haji. Oke, luar biasa. Gitu ya Sobat Ngadem. Sekarang ada yang ingin disampaikan nggak ke Sobat Ngadem di rumah nih? Oke, kata-kata terakhir begini. Agar terhindar dari apokaliptik, fokuslah berbuat baik. Maka kalau kamu sedang menganggur, fokuslah menganggur dengan baik. Kalau perlu ada tawaran kerja dari perusahaan ternama sekalipun, tolak. Bilang sama dia, mohon maaf Pak, saya lagi fokus nganggur. Itu mah bercanda ya. Yang kedua, bila kamu punya problem terjerat cinta segitiga, tetaplah berbuat baik. Selesaikan problem itu dengan rumus Pitagoras, bukan dengan minum minuman keras. Keren. Bila kamu punya problem fobia dengan ketinggian, janganlah ngotot untuk naik jabatan. Kerjakanlah pekerjaanmu sekarang dengan sebaik-baiknya. Fobia ketinggian, jangan minta naik pangkat, nanti jatuh. Oh gitu, bisa. Bila kamu punya problem, dilarang menikahi pelajar yang masih sekolah, tetaplah berbuat baik. Nanti kamu nikahi setelah dia pulang sekolah. Si belajar, maksudnya sama aja. Bila kamu sering makan di pinggir jalan, lalu banyak orang nyinyir tiga higienis, janganlah marah, tetap berbuat baik dan yakinkan bahwa makan di pinggir jalan jauh lebih higienis ketimbang makan di tengah jalan. Tabrak mobil itu. Ketika kamu terus berbuat baik padahal kamu sedang banyak masalah, maka masalahmu tidak akan menghantarkanmu pada apokaliptik, tetapi akan mencerdaskan dan mencerahkanmu.
Luar biasa. Itu dia ya Sobat Ngadem. Semoga kita semua terhindar dari apokaliptik dengan selalu berbuat baik, memaksimalkan amal kita, dan fastabikul khairat, tentunya berlomba-lomba terus dalam kebaikan. Oke, jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar. Tanya lagi pada narasumber yang lain karena wawasan keislaman Islam itu begitu luas. Jangan lupa saksikan terus Kulkas di Inspira TV, televisi inspiratif Dan positif. Oke, saya Bren undur diri dan Saya Ang Ridwan juga undur diri. tetap di Kulkas, kuliah ringkas, Ringkas. satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas, Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan. Wahyu Kulkas, ngadem Ngadem yuk. yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.